Ya, silakan masuk. Iya sih Pak. Oh, ya Mas. Ya, selamat siang Pak. Ya, monggo duduk. Ya, di sini Pak. Hmm, dinyamankan dulu duduknya Mas. Oh iya Pak. Semoga nanti kita ngobrol asik ya. Oke Pak. Hmm. Siap. Ya, sudah Sudah? Pak. Oke. Baik, Masnya terima kasih sudah datang. Saya mau mengonfirmasi, apakah Masnya yang tadi pagi ngechat saya di WhatsApp untuk berkonsultasi dengan saya? Ya, betul Pak. Oh, begitu. Oke, baik Mas. Sebelumnya selamat sore ya. Ya, Kalau selamat saya sore belum ngucapin Pak. tadi, dan perkenalan, saya Marcelinus Bambang Janarko, biasa dipanggil Pak Bambang. Ya. Nah, jadi di sini saya akan membantu Masnya untuk memecahkan masalah. Oke. Sebelumnya Masnya namanya siapa? Nama saya Abdullah Pentin Inigo Lubis Pak. Biasa dipanggil Igo Pak. Oke. Ya, saya kuliah di salah satu universitas di Jogja, Oke. Universitas Sanata Dharma di tengah kota Pak. Oh ya, Mm-mm. oke baik Mas. Ya, terus untuk tempat tinggal saya Mm-mm. domisilinya di Jalan Kemiri, Pak. Jalan Kemiri Nolgaten. Oh, Ya. Jalan Terminal Jadi kalau Gaten. Bapak tahu Bento Kopi dekat Bento situ. Kopi. Saya dekat situ kosnya. Oh, ya Mas. Hmm. Oke, baik. Terima Iya, kasih Pak. untuk identitasnya. Eh, Sebelumnya, waktu Masnya perjalanan ke sini, apakah sudah makan atau sudah mengisi perutnya? Kebetulan tadi habis makan juga, Pak. Habis Habis makan. makan tadi habis kelas kan, habis kelas saya makan di Texas, terus Texas. saya kesini janjian sama Bapak. Oke. Biar nanti asumsinya Pak kita Mm-mm. mengobrolnya lebih enak begitu Pak. Iya, betul Mas Igo. Mm. Oke. Itu kabarnya Mas Igo sehat-sehat saja ya? Ya sehat-sehat Pak. Ya, keluarga juga sehat? Ya sehat juga Pak, karena kebetulan saya juga jauh dari keluarga Pak. Jadi saya rantau. Mungkin Oh. kalau untuk mengetahui kabar cuman bisa WA Pak begitu. Ya. Baik Mas Igo. Hmm. Anak rantau ya. Iya Pak. Asalnya kalau boleh tahu dari mana ya? Nah asalnya itu saya dari Palembang Pak, Sumatera Palembang. Selatan ya. Hmm. Kalau Bapak tahu nanti dari Lampung itu naik lagi Pak. Oh, ya Lampung. Lampung Oke. naik lagi situ ke Palembang baru Pak. Ya sekitar 8 jam Pak dari Lampung begitu. Kalau dari Batam berapa lama ya? Waduh, kalau dari Batam lebih jauh lagi Oh. Pak. Mending naik pesawat Pak itu Pak. Oh. Betul Pak, karena Batam itu kan harus nyebrang kan Pak. Iya. Nyebrang pulau kecil gitu. Ya, jadi lebih dekat itu ke Pulau Riau Pak, Kepulauan Riau. Pulau Riau, Kepri ya. Ya, Kepri. Jadi akan lebih enak kalau pesawat. Kalau Bapak naik mobil agak susah Pak di situ Pak jalannya. Ya Mas Igo. Apalagi kan Paham. perlu kapal begitu Pak. Mas Igo sendiri baliknya setiap 1 semester atau setahun sekali? Untuk pulang sebenarnya diusahakan setiap ini Pak, setiap semester. Ya, akan tetapi di semester ini nggak bisa Pak, karena harus ada PLP, PP begitu Pak. Saya harus mengajar di salah satu sekolah untuk memenuhi SKS begitu Pak. Oh, PLP. Berarti Masnya dari jurusan kependidikan ya? Betul Pak, saya dari Fakultas Pendidikan FKIP. Oh, FKIP. Bagus sekali sih Mas. Ya, jadi ya kemauan dari keluarga juga lah Pak, karena keluarga juga itu pengennya saya menjadi pendidik begitu Pak. Ya, jadi saya harus memenuhi juga begitu. Dari Mas Igo sendiri juga sudah ada kemauan ya sampai sekarang Ya, ya? betul Pak. Dan sudah menjalani hingga semester berapa? Ini sudah mau masuk 7 Pak malah. Oh, udah mau masuk 7 ya? Ya, udah mau lulus Pak. Ya, Ya. jadi dicoba aja lah Pak untuk dimaksimalkan, karena sayang juga uang yang udah dibayarkan ke kampus begitu ya Pak. Betul sekali Mas Igo. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Mari kita lanjutkan untuk permasalahan Mas Igo. Jadi Bapak boleh tahu kedatangan Mas Igo ini hendak bercerita apa?
mau menceritakan keluh kesah yang bagaimana? Bapak persilahkan. Tapi Pak, boleh nggak ini Pak, potong bentar Pak? Boleh, Karena silakan. kan nggak tahu ya Pak, saya baca di TikTok gitu-gitu, takutnya nanti kalau konseling itu bocor Pak. Nah, Kira-kira bocor nggak Pak? itu Mas Igo. Mm-mm. Menurut Bapak dan Bapak rasa Mm-mm. nggak akan bocor. Mm-mm. Kenapa? Karena dalam konseling itu kami diwajibkan untuk merahasiakan baik identitas, cerita, masalah, maupun semua yang dialami konseling sewaktu dalam ruangan konseling. Itu Mas Igo. Nah, dengan adanya asas kerahasiaan tersebut, jadi Bapak harap Mas Igo juga mau menceritakan dengan sukarela. Tidak terpaksa, dan kita akan lebih komunikatif, begitu Mas Igo. Berarti untuk cerita pada hari ini akan terjamin ya Pak? Terjamin. Ya, oke. Baik, silakan dilanjut Pak. Mungkin Ya. saya tadi konfirmasi aja begitu. Tidak apa-apa Mas Igo. Kadang emang kita untuk mempercayakan ke orang baru tuh agak susah ya. Ya, agak sulit Pak. Oke, baik. Jadi boleh diceritakan Mas Igo gimana permasalahannya? Ya, mungkin diawali dari saya mulai masuk ya Pak. Masuk kuliah ya? Ya, masuk kuliah. Saya memang awalnya itu disarankan Pak sama teman-teman sekolah SMA saya, karena dulu itu pernah ada alumni sadar juga Pak, datang ke sekolah untuk promosi. Nah, saya kan dulu kan kelas 11 kan mana ngerti ya Pak. Tapi ketika kelas 12 itu saya menyadari, oh iya ternyata saya perlu ngampus begitu. Nah, dari situ saya direkomendasikan untuk ikut. Ya, dan karena kan guru BK saya juga kan menanyakan pada saya kan, untuk kelanjutan kamu di jenjang selanjutnya kamu mau ambil apa, kata guru BK-nya. Nah, saya ambil kan Pak, saya tetap kuliah. Ya, difilter lagi Pak itu sama guru BK saya. Difilter, habis itu mau apa? Negeri swasta? Swasta, saya bilang. Terus mau yang apa? Yang Muslim atau yang Katolik atau yang apa? Saya pilih Katolik lah Pak, biar nanti rencananya dapat pacar Katolik gitu Pak. Ya gitu. Terus akhirnya disarankan di sadar begitu Pak. Di sadar. Nah, terus di awal-awal itu kan ada insada kan Pak. Itu persiapannya kan panjang kan Pak. Iya, inisiasi kampus ya Mas. Inisiasi kampus begitu. Dia kan teman-teman itu bukan yang satu prodi aja, tapi semua prodi kan bersatu kan Pak. Betul. Ya di situ. Jadi saya bergaul sama sekitar 3-4 teman gitu. Saya 3-4 teman itu beda prodi. Ada yang orang mesin, ada yang akuntansi, ada yang matematika, ada yang manajemen. Manajemen atau ini ya Pak? Oh salah, PBSI Pak. PBSI. Ya, satunya PBSI. Nah, kita berlima tuh ini Pak, teman dekat jadinya. Nah, terus kita itu berteman, dan akhirnya saya tuh pertamanya kan mikir ya udah teman ya teman, tapi makin kesana makin saya tuh mengikuti alur mereka gitu Pak. Kadang-kadang saya tuh diajakin mabok, diajarin judi gitu, diajarin ini apa Pak namanya, hal-hal yang kurang baik begitu Pak gitu. Diajarin kayak gimana nyewa cewek gitu-gitu. Maaf ya Pak ini, tapi ya pengalaman saya gitu. Nah, di situ kalau keluarga saya sendiri itu Pak, sebenarnya kan nggak tahu kan Pak, karena saya juga jauh dari orang tua, dan juga keluarga itu cuma bisa mantau saya dari WhatsApp Pak. Karena IG saya juga saya private dari keluarga. Nah gitu Pak, dan akhirnya keluarga tuh nggak ada kecurigaan kepada saya. Terus untuk di kampus itu saya merasa aman-aman aja Pak, karena ya teman saya itu ini ya Pak, walaupun ngajak mabuk dan lain-lain itu ya tetaplah kayak memperhatikan gitu. Apalagi yang
kita kan berlima itu ada yang cewek 2 kan Pak. Hmm. Nah itu tetap memperhatikan kayak kamu udah belum tugas, walaupun saya nggak dibantu ya Pak ngerjain tugas, cuma nanyain Iya doang. Mas Igo. Ya namanya formalitas pertemanannya gitu Pak. Tapi ya saya bingung Pak, saya datang ke sini untuk meminta bantuan sama Bapak agar saya tuh diberikan jalan yang lebih terang Pak dari sebelumnya. Ya saya pikir ini adalah pilihan yang tepat Pak untuk saya untuk memilih ke Bapak untuk Oke. meminta jalan keluar begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Igo. Apakah sudah cukup ceritanya? Nanti kalau Bapak ada yang mau ditanya nggak Oke, apa-apa Pak. iya Ya. Mas Igo. Baik. Di sini Bapak mendengarkan terkait cerita Mas Igo, mulai dari yang pertama tadi Mas Igo memilih kampus Sadar karena memang mau masuk ke sana di Universitas Katolik swasta di tengah kota ya Mas Igo ya. Kemudian Mas Igo juga menceritakan terkait dinamikanya bersama teman-teman ketika inisiasi kampus ya. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu kelompoknya Mas Igo atau teman-temannya ini berbeda prodi. Betul. Nah, di sana Mas Igo juga menceritakan pertemanannya memang sudah lama begitu ya Mas Igo ya? Ya, betul. Sejak masuk. Oh, sejak masuk ya. Dan sekarang sudah sampai semester 7. Iya. Oke. Dan pada saat pertemanan itu Mas Igo merasa kok teman-teman saya mengajarkan berbagai hal yang kurang baik. Ya, betul. Mulai dari mabuk, terus mengajari judi, dan bahkan bermain wanita. Begitu ya Mas Igo ya? Oke. Baik, Bapak mau bertanya ke Mas Igo. Dari Mas Igo sendiri, seberapa suka Mas Igo mabuk di kala bertemu atau nongkrong atau ya ketika berdinamika dengan teman-teman Mas Igo? Mulai dari angka 1 sampai 10. Kalau mabuk ya Pak, kalau mabuk itu mungkin karena awal-awalnya itu ini ya Pak, karena wah ngapain kalau gak ada pikiran gitu ya, tapi kalau ada pikiran pasti saya tinggi Pak. Mungkin kalau saya mabuknya pas ada pikiran itu 7 sih Pak. 7 ya Mas Igo ya? 7. Oke. Namun Mas Igo tadi sempat mengatakan bahwa sedikit tersirat untuk keinginan lepas dari berbagai keadaan tersebut. Ya, betul Pak. Oke. Untuk mabuknya sendiri sekitaran skala 7. Ya. Kemudian saya mau bertanya, untuk judi seperti yang Mas Igo ceritakan tadi berada di skala berapa ya Mas? Judi sih karena awalnya itu saya rungkat ya Pak. Rungkat ya Mas? Untuk sekarang mungkin menguntungkan saya jadi 8 Pak. 8. Oke, 8. Karena memang judi itu pilihannya menang atau kalah gitu ya Mas Igo ya? Iya. Jadi ya kalau nggak kalah menang, Ya. kalau kalah pasti rungkat. Nah iya betul Pak. Betul. Memang dunia malam ini ya sangat menggoda Pak. Apalagi untuk bermain wanita ya Mas Igo ya. Oke, baik. Kemudian Bapak mau mempertanyakan juga, sebelum Mas Igo berkecimpung dalam dunia yang seperti itu, atau katakanlah mungkin Mas Igo sebelum masuk kuliah, adakah perbedaan yang dirasakan bahwa itu tuh bukan diri saya? Jadi dalam artian, kok aku malah jadi kayak gini. Bahkan tadi Bapak sempat mendengarkan Mas Igo menceritakan bahwa Mas Igo tuh tidak ingin berada dalam situasi tersebut. Pernah sih Pak ngerasa gitu. Kayak ya ketika saya ingat saya itu semalam mabuk misalnya gitu ya Pak. Di pagi harinya tuh kayak saya merenung gitu Pak. Kayak ya kok diri saya yang dulu tidak mabuk, tidak judi, tidak pernah main wanita, karena saya ingat ibu saya juga kan Pak. Betul. Jadi saya kadang di pagi harinya Pak baru merenung gitu. Ada penyesalan begitu Pak. Ada penyesalan ya Mas Igo. Ya. Oke. Terus dari berbagai penyesalan itu,
kira-kira Mas Igo tuh apa sih yang dimau dari sesi konseling ini? Mungkin ya Pak, kalau dalam sesi konseling ini ya saya maunya ada perubahan sih Pak dalam diri saya. Ada Baik perubahan. baik dalam perilaku, Mm-mm. baik dalam mengambil keputusan begitu Pak. Saya pikir saya terlalu cepat untuk mengambil keputusan Pak. Sehingga saya terjerat sama kehidupan malam begitu. Iya betul Mas Igo. Bapak juga ngerasa emang sulit untuk apa ya namanya Mas Igo? Mengatur diri, mengontrol diri Betul untuk Pak. bisa memilah pertemanan dan ini semuanya. Ya Pak. Oke, dari yang Mas Igo inginkan tadi, Bapak mau tahu juga nih. eh Ketika Mas Igo tadi bilang bermain wanita dan teringat ibunya, kira-kira kalau misalnya ada temannya Mas Igo yang melapor ke orang tua, kira-kira Mas Igo gimana responnya nanti? Aduh, saya marah Pak. Saya mungkin nggak berteman lagi sama teman saya itu. Namun teman itu sebenarnya peduli, walaupun itu bukan temannya Mas Igo yang 5 tadi. Peduli ke Mas Igo, pengen Mas Igo tuh berubah, tapi karena dia mungkin pernah apa namanya Mas Igo menasihati, tapi Mas Igo ini masih ngeyel di sana, dia kemudian mengambil keputusan ya udah tak laporin orang tuanya aja. Mungkin ya pertama marah ya Pak, mungkin kedua mungkin saya konfirmasi dulu ke dia. Ya karena kan takutnya ini ya Pak, apa ya nomor orang tua itu kan termasuk hal privat saya ya Pak, mungkin ya mengganggu privasi saya, mungkin saya akan pertanyakan dulu. Karena kan nggak bisa kan Pak, kita sudah sama-sama dewasa gitu ya Pak. Apakah yang diinginkan dari seseorang ini untuk mengacaukan privasi orang begitu ya, karena itu kurang etis Pak menurut saya. Tapi ya saya tetap respect karena tujuannya itu baik bagi saya. Menurut saya itu baik untuk mengingatkan kepada orang tua saya, tapi saya pasti kesal Pak. Baik, jadi Mas Igo kesal walaupun itu sebenarnya tujuannya baik buat Mas Igo ya, karena emang itu privasi. Ya, jadi apa yang Mas Igo lakukan di sini nggak usah dibawa keluar gitu ya Mas Igo ya. Iya betul Pak. Oke, Bapak paham dan Bapak mau menanyakan ke Mas Igo. Ya boleh Pak. Adakah langkah yang mau Mas Igo lakukan untuk keluar dari lingkaran Mas Igo tadi? Mungkin kalau langkah ya Pak, ya mungkin langkahnya tetap berteman Pak, tetap berteman, tapi mungkin saya membatasi kayak pertemanannya nggak selalu kumpul tiap malam lagi. Mungkin saya maunya sekitar seminggu sekali, mungkin kalau bisa. Seminggu sekali. Ya maksimal seminggu sekali gitu Pak. Jadi Mas Igo mau mengurangi intensitas bertemu. Ya intensitas pertemuan. Adakah yang lain? Ya mungkin membatasi diri juga sih Pak. Karena takutnya mereka kan kadang mengunjungin kosku juga ya Pak. Kadang saya suka terlena juga kalau mereka datang gitu. Nah di situ saya bingung Pak, untuk membatasinya bagaimana. Namun yang Bapak dengar tadi Mas Igo mau berubah. Bapak rasa mengurangi intensitas bertemu itu kurang cukup Mas Igo. Apalagi Mas Igo barusan mengatakan mereka datang ke kosku. Nah itu menurut Bapak sangat sulit dan bertentangan dengan keinginan Mas Igo nantinya. Iya betul Pak. Nah kan dalam keadaan kayak gini Mas Igo sulit. Adakah langkah yang lebih konkret yang bisa dilakukan? Memang menjalin pertemanan itu baik dan menjaga itu juga sangat baik. Namun ketika merusak itu sangat amat buruk. Gitu kan Mas Igo? Ya betul. Nah, Bapak mau nanya langkah konkretnya itu apa? Ya mungkin ya Pak, kalau misalnya ditanya yang lebih konkret itu saya mungkin lebih milih tetap berteman, tapi dalam konteks yang lebih membutuhkan yaitu tentang hal akademis, mungkin saya terbuka Pak untuk
lebih ikut ke seminar-seminar begitu Pak yang lebih mendukung akademis saya. Lalu mungkin kalau sempat saya ikut UKM UKM, atau UKF fakultas atau ya. UKP itu bisa Pak juga. Karena kan saya juga dulu ketika SD dan SMP ikut juga Pak ekstrakurikuler Oke. gitu. Baik, Bapak setuju banget itu Mas Igo. Kalau kita nggak bisa menghindar lagi, paling nggak kita punya kesibukan yang Ya, lain. betul Pak. Dengan kesibukan itu memang perlahan merubah kebiasaan Mas Igo, ngebuat Mas Igo tuh yang rasa terlena tuh pelan-pelan hilang, hangus. Ya betul. Jadi di kemudian hari, di masa depan Mas Igo bisa mengontrol diri. Itu yang Mas Igo mau ya? Ya betul. Oke. Baik, Bapak mengapresiasi kemauan dan keinginan Mas Igo. Kira-kira hal tersebut akan dilakukan kapan nih Mas Igo ya? Dilakukan mungkin bisa coba dari besok mungkin Pak. Besok. Mm-mm. Oke. Main cepat ya Mas Igo ya? Mm-mm. Karena memang sudah semester 7, Ya. hampir lulus ya Mas Igo ya? Ya. Saya kebelet lulus Pak. Iya sih Mas Igo, benar lulus ya. Oke. Kira-kira ada yang mau Mas Igo tanyakan dulu terkait apa yang sudah Mas Igo ceritakan, terus solusi yang Mas Igo temukan, dan untuk kedepannya ada yang mau Mas Igo tanyakan dulu nggak? Ini Pak kan saya kan maunya mulai besok Pak. Mulai besok. Mungkin kalau kita ada pertemuan lagi Pak minggu depan. Ada Mas Igo. Oh. Nah, pertemuan ini tetap ada 3, 4, bahkan 6 kali Mas Igo. Oh. Tergantung Mas Igo tuh terlihat sembuhnya tuh mulai di pertemuan berapa. Jadi katakanlah ini pertemuan pertama Mas Igo. Pertemuan kedua Mas Igo masih belum sepenuhnya. Mas Igo masih bisa cerita lagi ke Bapak, hubungin Bapak dulu, datang kita konseling lagi di sesi kedua. Kemudian di sesi ketiga hampir selesai nih perubahan yang Mas Igo dapatkan. Kemudian Mas Igo mengkonfirmasi di sesi keempat. Pak, saya sudah terbebas nih Pak dari hal-hal yang menurut saya kurang baik. Saya mau Bapak juga memberikan saya dorongan atau motivasi yang lebih baik lagi untuk saya Mas Igo tetap dalam jalur saya yang baik ini gitu. Jadi berarti ini tahapnya per progres gitu ya Pak? Betul Mas Igo. Nah, berarti nanti kita masih ketemu ini Pak? Masih ketemu Mas Igo. Oh ya, oke Pak. Untuk sementara itu aja. Tuh. Jadi Bapak mau mengkonfirmasi apakah Mas Igo sudah mendapatkan solusi yang jelas? Ya, mungkin yang tadi Pak. Boleh disebutkan Mas Igo? Ya mungkin tadi mencoba untuk ya ikut kegiatan yang lebih menyibukkan diri gitu ya Pak. Sehingga ketika kita pulang kos itu harapannya bukannya sebagai tempat menghindar, tapi ya udah kita memang terbawa fisik yang udah capek begitu ya Pak, lebih lelah dan butuh istirahat begitu, sehingga nanti akan lebih siap untuk ikut perkuliahan di esok hari begitu Pak. Oke, baik Mas Igo. Bapak ada sedikit tambahan. Untuk memantau progresnya Mas Igo, Bapak memberikan tugas. Oh iya boleh Pak. Tugasnya sebenarnya nggak susah kok Mas Igo. Oh boleh Pak. Apa itu Pak? Jadi ini kan hari Jumat ya Mas Igo ya? Mungkin di hari Senin, Rabu, Kamis, Mas Igo kan itu pasti sibuk dengan kesibukannya UKM, UKF, KP, dan bahkan ikut seminar. Mas Igo boleh nih ngepapin, Pak, saya baru ada kegiatan ini nih. Itu Mas Igo, satu aja udah cukup. Berarti nanti saya ngasih dokumen tentang kegiatan saya begitu Pak? Iya, cukup satu foto aja. Satu foto dulu? Iya, di nomor saya yang tadi Mas Igo. Oh iya, berarti oh ya oke. Satu dulu. Tapi Pak kalau misalnya saya kegiatannya seminggu ini ada 2 atau 3 gitu nggak apa-apa Pak? Nah, seminggu itu kan Mas ada 2 atau 3. Mungkin bisa dikirimin di hari Senin atau di Selasa, Rabu Mas. Selasa kita anggap
jeda dulu. Oh. Kemudian di hari Kamis Mas Igo game lagi. Walaupun itu acaranya beruntun ya nggak apa-apa sih. Apa sih. Yang penting Mas Igo tetap memberikan progres yang positif. Nah, kira-kira Mas Igo keberatan enggak? Enggak kan? Ya, enggak, Pak. Nah, betul, enggak. Oke. Baik, adakah yang mau ditanyakan lagi Mas Igo? Ya, kurang lebih cukup, Pak. Mungkin dari saya ya. Ya, cukup. Jadi, apakah sesi konseling kali ini bisa dicukupkan? Bisa, Pak. Oke, Bapak mau menambahkan lagi. Jangan lupa besok datang lagi ya Mas Igo. Ya. Di jam 3 sore di hari Jumat ini. Ya, Seperti ini. Berarti nanti saya tetap datang di jam yang sama seperti ini ya, Pak. Mas Igo. Ya, berarti besok kita membahas yang kegiatan saya itu, Pak. Iya, betul. Progres-progres yang sudah Mas Igo lakukan. Oke, Pak. Ya, bisa. Oke, baik. Siap, Pak. Oke, mari. Ya, mari, Pak. Ya. Pamit ya, Pak. Siap, terima kasih Mas Igo. Ya, makasih juga, Pak. Ya.